Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fauzi. Nomor NIM saya 12201183484. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, materi kita hari ini yaitu menghindari akhlak tercela, anania, putus asa, godak, dan tamak. Baik, langsung saja ke materi kita yang pertama, yaitu sifat anania. Mungkin teman-teman ada yang tahu sifat anania itu apa? Di sini saya akan menjelaskan pengertian sifat anania. Sifat anania disebut juga egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Perilaku ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan agar kita senantiasa bertolong-menolong antar sesama manusia. Anania adalah sifat yang sangat tercela dan membahayakan di dalam pergaulan di masyarakat. Anania termasuk penyakit hati, apabila dibiarkan akan berkembang menjadi sombong, kikir, takabur, yang diiringi sifat iri dan dengki. Ada beberapa bahaya dalam perilaku sifat anania. Yang pertama, menimbulkan kekecewaan orang lain. Yang kedua, merusak hubungan persaudaraan. Yang ketiga, memutuskan hubungan tali silaturahmi. Yang keempat, dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain. Yang kelima, kaku dalam pergaulan, sehingga sulit mencapai ketentraman hidup bersama. Yang keenam, menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. Yang ketujuh, sulit menerima petunjuk kebenaran karena dirinya adalah yang paling benar. Yang kedelapan, berdosa kepada Allah karena Islam melarang sifat anania. Selanjutnya yaitu putus asa. Putus asa adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita, dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Ada dua dampak negatif dalam perilaku putus asa. Yang pertama, merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi, dan potensi yang dimiliki. Yang kedua, susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat dan khawatir menanggung kegagalan lagi. Nah, adapun ciri-ciri orang yang berputus asa. Yang pertama, bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha. Yang kedua, tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal. Yang ketiga, tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. Yang keempat, mudah terpancing emosinya sehingga cepat marah walaupun dengan sebab yang kecil saja.
Baik, selanjutnya ada perilaku gadap. Perilaku gadap berarti marah atau pemarah. Perilaku gadap termasuk sifat tercela, karena marah itu bersumber dari syaitan. Nah, di sini ada akibat buruk dari sifat marah. Langsung saja yang pertama, tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan. Yang kedua, sikap gadap dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati orang lain. Yang ketiga, dapat menimbulkan kerugian materi jika disertai dengan perbuatan anarkis. Selanjutnya ada perilaku tamak. Secara bahasa, tamak berarti rakus hatinya. Sedangkan menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia atau harta terlalu berlebihan, tanpa memperlihatkan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Selanjutnya ada gambaran perilaku orang yang tamak. Orang yang tamak senantiasa lapar dan dahaga kehidupan dunia. Makin banyak yang diperoleh dan menjadi miliknya, semakin rasa lapar dan dahaga untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Jadi mereka sebenarnya tidak dapat menikmati kebaikan dari apa yang dimiliki, tetapi sebaliknya menjadi satu bebanan hidup. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.